Masih tertarik dengan itel S23? Kalian harus tahu dulu semua kekurangan dari itel S23. Halo semuanya, kita kembali lagi nih di konten unboxing barang murah yang tentunya berkertas di internet. Tapi kali ini kita ada di luar karena biar enak aja, kita gak bosan di tempat-tempat gelap. Biasanya kita syuting tempat-tempat gelap. Udah mau pakai HP, gelap lagi. Nah di sini terang dan cukup nyaman ya buat kita ngobrol santai untuk membahas si smartphone yang ada di tangan admin ini, yaitu itel S23. Yang sebenarnya udah kalian minta itu dari beberapa bulan yang lalu ya. Pas kalian minta, admin gak langsung beli, admin nunggu dulu dapat harga yang bagus. Setelah cukup dapat harga yang bagus, admin akhirnya memutuskan untuk membeli itel S23 ini. Dan admin dapat itel S23 ini dengan harga 1.400.000-an ya. Gak langsung review, admin nunggu pemakaian dulu. Admin kira-kira pakai ini hampir 2 bulan ya, 1 bulan lebih. Admin gunakan itel S23 ini, baru admin buatkan video untuk reviewnya. Karena admin rasa admin perlu waktu cukup banyak untuk mengetahui kekurangan dari itel S23 ini. Sebenarnya admin setiap mengalami kendala dan kekurangan, admin tuliskan di notepad dari itel S23 ini. Tapi sebelum itu, admin akan bacakan dulu spesifikasi singkat aja ya untuk itel S23 ini. Jadi itel S23 ini ada 3 varian warna, ada yang warna hitam, biru muda, sama yang warna putih. Yang warna putih dan biru dia ada fitur transisi color ya. Ketika terkena sinar ultraviolet, backcovernya ini ada fitur transisi warna ya. Jadi dia bisa berubah warna. Kalau yang biru bisa juga. Tapi untuk yang warna hitam itu permanen ya, nggak bisa berubah warna. Pertama kali muncul dia ada di 1.200.000 sama 1.300.000-an. 1.200.000 untuk yang varian 128GB. 1.300.000 untuk varian yang 256GB. Bila kalian belum tahu itel ini dari brand mana sih? Itel ini sebenarnya satu grup dari perusahaan Trace Holding. Saudaranya Infinix lah berarti itel ini. Yang ter-highlight dari si itel S23 ini di marketplace yaitu RAM yang 16GB dan ROM-nya yang 256GB. Sebenarnya bukan 16GB ya, tapi dia 8GB. 8 plus 8. Jadi 8GB RAM sama 8 extended RAM. Dan penyimpanannya 256GB itu real, serta kamera yang mengusung 50 megapiksel. Wow. 1.300.000. Itu dia kelebihan-kelebihan itel. Sebenarnya cukup banyak dibahas oleh YouTuber. Jadi di sini lebih ke kekurangan dari itel S23 ini. Yang pertama, yang admin temukan, sebenarnya admin setiap menemukan kendala ketika menggunakan handphone ini, selalu admin tulis di notepad ya. Jadi semua kekurangannya admin akan bacakan di sini. RAM-nya dia memang besar dan terbukti bisa menginstal berbagai game yang kompetitif. Game-game player ukuran besar, game seperti Genshin, Mobile Legends, Free Fire, PUBG itu semua dilibas ya. Game-game berat intinya dilibas di Play Store dan itu real, bisa diinstal dan bisa dimainkan dengan enak. Cuman untuk pengalaman bermainnya dia emang tetap ya terasa kita main di smartphone budget. Meskipun tidak nge-lag sih, nggak ada lag sama sekali, itu lancar banget. Si prosesornya ini emang sangat dingin ya, HP tidak cepat panas. Kekurangan yang pertama, RAM-nya dia besar, tapi aplikasi tidak bisa jalan permanen di latar belakang. Contohnya, admin sering menggunakan internet speed meter untuk mengetahui pengeluaran penggunaan data admin, ya kan. Takutnya kebobolan data kan biasanya sisa pulsa 2000 kesedot gitu kan. Jadi admin mau memantau lah, apalagi yang minta hotspot kan. Jadi kita bisa lihat tuh penggunaan data kita. Admin selalu buka itu untuk melihat statistik data. Hanya saja dia sering keluar sendiri ya. Admin sering mau lihat kok ini notif si internet speed meternya itu nggak ada ya. Kita buka lagi baru dia nampil lagi. Yang kedua, rendering dia cukup lama. Maksud rendering di sini, ini seperti video ini admin kadang edit di handphone ya. Apalagi admin pas tahu ini RAM-nya besar, admin sangat suka karena admin sering ngedit di handphone ya. Jadi ketika admin sering ngedit di handphone kan kadang terkendala oleh penyimpanan yang kecil. Udah merekam video, musik, dan berbagai aplikasi dan segalanya itu memorinya kadang penuh. Jadi nggak cukup buat rendering. Nah HP itel ini dia menawarkan penyimpanan yang besar, membuat admin sangat tertarik karena admin produktivitas di sini lah intinya. Tapi ketika admin coba render, emang dia tidak nge-lag sama sekali ketika ngedit dan enak sekali pakai ngedit. Hanya saja renderingnya dia cukup lama. Mungkin dipengaruhi kinerja prosesor dan berbagai macam komponen lainnya ya. Meskipun storage-nya itu dia udah menggunakan UFC ya, udah yang cukup baik lah. Yang selanjutnya, video burik meski 50 megapiksel. Sebenarnya nggak burik sih. Jadi si HP itel ini kan dia menawarkan kamera boba kayak gini ya, yang punya 4. Sebenarnya dia punya 1 sih, dan ini 0,8 megapiksel, jadi kita nggak terlalu anggap lah. Dan untuk yang satunya yang di bawahnya lagi, ini kamera deep dan ini flash ya. Jadi intinya dia hanya ada kamera utama yang akan selalu kita gunakan.
sebenarnya admin cukup kecewa sih pas beli HP ini. Admin tadinya ekspektasi, 50 megapiksel cukup nih buat syuting press budget kan. Enak tuh buat pakai vlog, konten-konten review yang admin sering lakukan. Tapi ternyata ketika admin sudah beli, emang cukup baik ketika menerima cahaya yang baik seperti di sini. Kayaknya dia bisa bekerja dengan baik. Hanya saja transisi pergerakannya itu loh yang agak patah-patah kadangkala ya. Itu nggak tahu sih apa semua unit yang ada di HP ITEL itu seperti itu. Tapi unit yang admin dapatkan itu ketika kamera agak patah-patah, kayak berat gitu, kayak penyimpanan penuh. Gimana lah, kalian yang punya ITEL S23, pengalaman kamera handphone kalian bagaimana? Untuk kameranya sih cukup baik, hanya saja ya seperti tadi ya, 50 megapikselnya terasa sangat burik menurut admin, mungkin hanya unit admin saja. Kamera depan ITEL S23 dan suaranya juga di kondisi yang sangat berisik dan besar sekali angin karena ini di pinggir pantai. Bagaimana? Apakah terdengar jelas? Dan ini masih bagus. Dan untuk pergerakannya juga smooth. Kamera depannya ini cukup bagus. Nanti kita akan coba lagi di kondisi dan suasana yang berbeda. Ini di pukul berapa? Pukul berapa? 16.49. Di pukul 16.49. Dan kita kebetulan akan melanjutkan perjalanan. Dan nanti kita akan tes kembali kamera dari ITEL S23. Ya, ini kamera belakang dari ITEL S23 dan kita coba jalan bagaimana stabilisasinya. Apakah di video terasa cukup stabil? Kalau admin lihat sih dia cukup goyang ya. Tapi nggak tahu hasilnya. Dan ini di kamera yang 50 megapiksel ya. Nah, admin lihat sih dia kayak patah-patah ya. Ya kan, kayak nggak kuat itu. Kita coba setting dulu kali ya. Selanjutnya, mode potretnya itu agak kasar ya. Ini mas. Tapi sebelum lanjut, kita ada iklan dulu. Akhirnya Press Budget ada iklannya. Dan ini bukan sekedar iklan, karena iklan ini akan menambah performa admin dalam membuat video. Sepertinya yang ngasih iklan dia tahu ya, admin itu sangat kesusahan ya dalam bertahan hidup. Admin sebenarnya udah unboxing, nanti admin tampilkan di video ini dan admin sisipkan. Video unboxingnya seperti itu. Madu kandungan bipolin adalah serbuk sari lebah yang mengandung banyak nutrisi yang berupa butiran kecil. Langsung seperti ini saja. Aroma madunya real ya. Kita coba ini aja nih. Oh, ini salah metodenya ya. Benar, semangat untuk monetisasi. Yang mau sama-sama menikmati gini, untuk di Shopee itu tokonya Bunebi ya. Linknya di deskripsi. Lanjut lagi ke bahasan ITEL S23. Mode potretnya itu agak kasar ya. Ini mas kameraan dan mode potret yang admin gunakan itu sangat kasar ya. Jadi kalian bisa lihat nih foto potretnya. Itu di pinggir-pinggirnya masih kasar ya. Potongan-potongan yang memisahkan antara objek dan backgroundnya. Kemudian ketika penggunaan luar ruangan seperti ini, HP ITEL ini emang kurang terang ya. Kalian bisa lihat nih, nah ini udah paling terang dan sebenarnya masih kelihatan dalam cuaca sore kayak gini. Kita syutingnya jam 17 lebih 6 menit ya, sudah sore jam 5. Jadi emang masih enak sih dilihat, ini kelihatan ke siang hari apalagi di perjalanan, apalagi yang suka baca map. Kalian mungkin ada yang kerjanya sebagai driver atau kurir ekspedisi, itu akan sangat kesulitan ya karena kurang terang lah. Ditambah dia belum mempunyai sensor cahaya. Emang ITEL ini lengkap, semua sensornya dia emang ada arah navigasi juga, udah lengkap. Hanya saja untuk sensor cahaya dia nggak ada. Jadi si HP ITEL ini tidak bisa otomatis meredup dan menterangkan si kontras dan brightness-nya. Kita perlu melakukan itu secara manual. Nggak masalah sih untuk itu sebenarnya. Mungkin ini tidak terlalu penting ya untuk HP budget. HP ITEL ini tidak ada fitur NFC ya. Belum ada. Dan hal detail lainnya yang admin temuin, karena admin suka ngedit di handphone, admin kan sering ngetandain tuh video-video, lalu admin pindahin ke folder untuk edit ya. Dan kebiasaan admin tandain dulu video mana nih yang mau diedit, admin tandain dulu. Kemudian kita pindahin ke folder tertentu, lalu buat folder. Nah itu nggak bisa. Jadi kita harus buat folder terlebih dahulu, kemudian kita pindahin file, baru masukin file ke folder yang sudah kita buat. Ya seperti itu intinya. Seperti kelemahan atau kekurangan dari saudara-saudara Trans Holding, Infinix dan kawan-kawan, HP ITEL ini kayaknya belum ada untuk update software ya. Nggak tahu apakah dia akan mendapatkan update atau enggak. Kalau untuk update seperti driver, dia dapat. Hanya saja takutnya ketika kita update dia nggak mampu ya untuk... Karena ada kasus gini,
admin banyak nonton dulu video ketika bagaimana si driver up si ITEL ini ketika kita update. Ada yang mengatakan ketika mereka update drivernya mereka dapat bug gitu. Apakah mungkin kamera yang admin miliki ini juga gara-gara bug sih? Soalnya sebelum pas admin muka, admin video, admin foto itu enak banget sih. Sama burik, hanya saja dia tidak patah-patah gitu ketika admin gerak, ketika itu nggak ada keset-keset gitu. Tapi setelah admin update drivernya itu jadi kayak gitu. Apakah mungkin ini salah satu bugnya? Dan salah satu bug lainnya yang mungkin admin masukkan ke dalam kategori ini yaitu notifikasi jaringan. Jadi jaringan itu tetap ada logonya, dia 4G gitu, aktif. Ketika admin nonaktifkan itu masih ada. Admin matikan handphonenya lalu nyalakan kembali masih ada. Lah, tapi kadang nggak gitu. Apakah mungkin ini bug dari update driver? Itu bisa jadi. Karena sebelum diupdate itu aman-aman saja. Kekurangan lainnya HP ITEL ini masih 10 watt ya. Dia belum dapatkan fast charging. Itu harusnya bukan jadi kekurangan sih untuk HP 1,3 juta. Rasa kesel aja gitu nungguin charger sampai 3 jam untuk full ya. Kurang lebihnya segitulah. Dan kekurangan yang paling mendasar dan melekat ya mungkin mendarah daging di kita itu harganya yang gak ngotak ya, karena banyak mafia yang memanfaatkan. Pada kemunculannya si ITEL ini dijual dengan 1,2 dan 1,3 juta, 1,2 untuk varian yang 128 GB dan 1,3 juta sekian untuk yang varian 256 GB. Tapi kalian bisa mendapatkan harga yang variatif seperti ini di pasaran. Namanya juga market kita ya kan. Emang sih fenomena seperti ini sempat membuat trend holding kesel juga. Intinya kalau kalian dapat harga ITEL bagus, ini sangat worth it untuk dibeli. Tapi kalau kalian melihat harga ITEL seperti ini, kalian sudah mendengarkan semua kekurangan HP ITEL ini dari video ini. Namun di luar semua itu, fingerprint ITEL ini sangat cepat loh. Terhitung sangat cepat. Dan masalah untuk charge-nya itu tidak sebesar Xiaomi ya. Jadi setelah admin penggunaan 1 minggu, 2 minggu, ketika admin masuk ke pembersihan charge, sampah yang terkumpul itu tidak terlalu besar ya. Charge-nya tidak terlalu banyak. Begitu saja ulasan admin mengenai ITEL S23 ini. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi kalian yang mencari informasi sebelum membeli ITEL S23 ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Lanjut lagi besok kita akan kembali lagi ke part PC. Monitor murah. Refresh rate yang ada di HP ITEL ini dia bukan gimmick ya. Dia benar-benar bisa menjalankan refresh rate-nya di 90 Hz. Dan 90 Hz dari ITEL ini tidak hanya bisa berjalan di home screen-nya saja, dia benar-benar bisa berjalan di atas aplikasi lainnya. Hanya saja, ketika menggunakan 90 Hz tentunya baterainya akan boros. Jadi admin lebih suka di 60 fps aja ya, karena penggunaannya tidak terlalu memperhatikan mengenai refresh rate ya, karena hanya penggunaan mengenai editing kecil saja.